dia harus di undang-undang MD3 itu harus dari sipil PNS yang dari lingkungan itu, bukan dari kepolisian. Jadi melanggar 2 undang-undang. Iya. Termasuk kan dulu kan kalau di DPR itu sekjen DPR itu apa Jenderal Nana kalau nggak salah ya. Nah ini juga karena ada inspektur utama di DPR RI itu polisi, harusnya pensiun. Makanya ini kita terlalu banyak polisi di Kementerian Hukum, polisinya banyak. Kalau polisinya banyak, ya sudah fakultas hukum bubarkan aja, biar dari Akpol, kayak gitu kan. Nah, kemudian di kepolisian, Mendagrinya dari polisi, sekjennya polisi, irjennya polisi, kepala badan perbatasan polisi, ya bubarkan aja STPDN dan prodi ilmu politik dan pemerintahan. Biar lulusan Akpol aja, begitu kan? Itu maunya. Nah, padahal polisi kan tidak belajar tentang kepamongprajaan. Nah, ini kita sedang menuju negara kepolisian Republik Indonesia. Kalau kita tidak kritisi, bukan negara kesatuan. Jadi kita harus kritisi. Ini udah bablas ini. Jadi polisi sudah seperti TNI dulu, era Orde Baru. Munculnya sekarang dui fungsi polisi. Bukan dui fungsi lagi, multifungsi. Ya kan multifungsi. Termasuk saya nemuin juga di kementerian. Oh iya banyak. Saya catat banyak sekali. Jadi lebih banyak. Ketika orang menyoroti TNI, saya bilang, lihat polisi jauh lebih banyak. Kalau TNI fair di bidang Hankam dan tertulis dalam undang-undangnya. Ada jabatan yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil, polisi tidak. Katanya polisi sipil iya. Tapi lu sipil bersenjata, beda dengan sipil biasa. Lu dipersenjatai, maka dulu Bung Karno menyatukan menjadi di dalam satu payung ABRI, angkatan bersenjata. Karena lu bersenjata, sipil bersenjata, gitu kan? Yang bersenjata adalah kombatan, harus diselesaikan dengan cara kombat, tempur. Betul. Nah, polisi itu ada paramiliternya, para kombat. Ya BRIMOB itu, gitu. Nah kan harusnya polisi konvensional di seluruh dunia juga senjatanya untuk melumpuhkan. Ini senjata perwira tinggi kasus Freddy Sambo membunuh tuh, ya kan? Senjata membunuh, harusnya kan melumpuhkan. Kanjuruan, berapa ratus orang meninggal. Nah makanya itu fungsi polisi ini termasuk situasi darurat kan menurut? Polisi itu betul-betul harus dipantau, harus diubah, dia dikembalikan polisi sebagai di dalam konstitusi kita ya. Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, bukan keamanan semuanya. Salah kalau orang bilang pertahanan TNI, keamanan polisi. Salah, orang lupa keamanan tuh ada tingkatnya. Pertama keamanan individu di rumah, keamanan publik masyarakat itu polisi, Kamtibmas. Ada keamanan dalam negeri lebih atas lagi, ada keamanan nasional, ada keamanan negara. Mengapa kemudian menggunakan militer? Menurut saya karena ada ancaman keamanan nasional dan keamanan negara. Jadi keamanan barang-barang yang masuk lewat bea cukai, ya kewenangan penyidik bea cukai. Orang asing masuk, keamanan siapa? Imigrasi. Cyber, polisi semua nggak bisa. Lo adalah cyber crime. Kan ada cyber war, tentara berarti kan. Nah, jadi ujung tombak cyber itu tetap ada di Badan Siber Sandi Negara, bukan di kepolisian. Kepolisian tuh mau masuk semuanya, mau ambil semua. Baru bentuk apa? KOF baru, pemberantasan korupsi. Ya buat apa ada KPK dan segala macam? Korupsi kejaksaan gitu loh. Jadi polisi seperti negara dalam negara, nggak boleh. Harus kita kritisi ini. Gitu. Padahal hari ini Kapolri paling lama bang ya? Paling lama era reformasi 4,5 tahun belum ada nih. Dan itu juga melampaui 3-4 angkatan di atasnya. Saya ingin mengatakan bahwa Jokowi merusak merit system, pola pembinaan karir di militer dan di kepolisian. Termasuk saya nggak setuju